Rasulullah dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu diinfakkan kepada keluarga dekatnya. Maka atas nasihat itu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada keluarganya. Dengan sedekahnya itu maka ia memperoleh 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala menyambung tali silaturahmi. Dalam hadis itu disebutkan berdasarkan kepada keluarga mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Demikian pula dengan Umar bin Khattab yang mendatangi Rasulullah SAW dengan menyerahkan sebidang kebun Khaybar. Nabi menyuruh pula agar ia tetap memelihara kebun itu, sedangkan hasilnya merupakan wakaf dari Umar bin Khattab. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang bisa menjadi dermawan dan jauh dari sifat kikir. Sifat kikir itu seperti sifat tidak mau memberi, atau bahasa Banjarnya itu pemalar. Jadi keridhaan Tuhannya menuntut mereka supaya mengesampingkan kesenangan pribadi mereka. Selanjutnya, dengan harta yang mereka miliki itu, mereka mencoba memuliakan diri dan menggapai surga. Benarlah kiranya jika hanya orang-orang yang beriman atas Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menjadi orang dermawan. Memang sungguh kebanyakan manusia tercipta dengan sifat yang suka mengeluh, lagi kikir. Mereka ketika ditimpa kesulitan hatinya terasa sempit dan mudah berputus asa. Dan sebaliknya, jika nikmat yang didapatnya, ia akan bersikap kikir, yaitu kikir dari hak Allah dan kikir dari hak sesama. Maka dari itu, orang yang dermawan akan menjadikan diri mereka bos atas dirinya sendiri. Harta dan hatinya dia benar-benar pandai mengelola kepemilikan dari semua itu, sehingga dia justru tidak menjadi budak dari materi yang dimilikinya. Orang yang dermawan pastilah dengan cerdas memisahkan kesemua anugerah materi untuk tercampur dengan nafsunya. Betapa tidak harta dan ataupun kebentaran yang dia miliki dengan ikhlasnya dia berikan untuk menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Hal ini yang disadari atau tidak justru menjadi sumber kebahagiaan baginya juga. Harta yang berbeda di tangan orang dermawan pastilah akan menjadi kebahagiaan bagi sesama. Dan ketika sifat ini melekat pada diri seseorang, maka hanya kemuliaanlah yang akan disandangnya. Seorang pemulung yang dermawan dalam keterbatasannya adalah lebih mulia daripada miliarder yang kikir. Lantas ketika timbul pertanyaan, siapa yang dapat membeli keluasan hati seseorang yang menjadikan diri mereka dermawan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hanya surgalah yang pantas menjadi penebusnya. Jadi jemaah, kesimpulan dari pembahasan itu kira-kira yang namanya memiliki sikap dermawan itu harus dengan keikhlasan hati seseorang. Jadi apalagi saat waktu bulan Ramadan ini, kita perlu banget yang namanya sikap dermawan itu. Contoh sikap dermawan pada bulan Ramadan ini seperti halnya bersedekah kepada orang miskin, atau yang akan kita temui beberapa hari lagi, yaitu zakat fitrah. Demikian, hanya itu mungkin tonton yang dapat saya sampaikan. Salah hilangnya mohon dimaafkan.
apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari orang pribadi, dan apabila dapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah yang memang dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu